and I am happiness now. So, Sikar, kalau kita melihat koran, melihat magazine, melihat surat kabar, kita juga akan dibingungkan dengan situasi pada tahun 2024. Tayangan kali ini saya beri judul How do you celebrate New Year's Eve? Some people attending parties after ceremonies at church because the church already knows that it no longer holds service at exactly 12 o'clock at night. Artinya, gereja tidak lagi membuat ibadah dalam pergantian tahun. So many celebrate New Year's Eve by attending parties or hosting their own gatherings with friends and family. Tetapi sebagian orang ada yang duduk serius di rumah, menyendiri dan berdoa melewati detik-detik pergantian tahun. So, Seeker, setiap akan memasuki tahun yang baru, selalu saja orang memimpikan sebuah pengharapan. Tetapi begitu banyak orang hanya mengikuti apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya. Yang mereka tahu bagaimana otak harus terus berputar agar dapat mengatasi setiap kesukaran hidup, terlebih lagi situasi perang yang mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia menggeliat dalam kesukaran. Para kalangan pembisnis memutar otak untuk dapat joint venture dengan pembisnis dari luar negeri. Di sisi lain, di dunia entertainment, para pegiat seni mengepus manajernya untuk terus cari panggung. Supaya apa? Supaya menghasilkan cuan, supaya tidak sepi jobs. Kembali mengulangi poin di atas tentang pengharapan apa yang diinginkan. Jawabannya sangat normally supaya dijauhkan dari kesukaran, supaya dapat goal tendernya, terhindar dari stagnan, supaya ada investor, supaya tidak terpuruk kondisinya, supaya tidak bankrupt, tidak bangkrut, dan beberapa kenalan saya sudah mulai menawarkan untuk menjual properti yang sebelumnya menjadi investasi mereka. Daripada nganggur dan mereka tidak menyewakan lagi, melainkan mereka coba untuk menjualkan. Mereka membutuhkan fresh money untuk modal bisnis yang baru. Intinya, mencari smooth road, jalan yang mulus. Tetapi apakah itu bisa dialami dengan situasi yang sulit ini? Bisalah. Ikuti pemaparanku tentang pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, kita bisa mengalami apa yang kita harapkan. Dalam tayangan kali ini aku akan memaparkan tentang kesukaran yang dihadapi dan melihat secara langsung sebuah pengambilan keputusan tanpa pertimbangan sehingga masuk ke dalam kumparan kesukaran yang lebih dalam lagi. Harapanku janganlah ini terjadi dalam hidupmu, melainkan sebaliknya kamu bertanyalah lebih dahulu kepada Tuhan saat mengambil keputusan, memilih jalan hidup supaya kamu diberkati dan bisa hidup long life. Yuk kita ikuti tayangan dalam Tank of Soul channel edisi tahun baru. Haleluya, amin. So, Seeker, dibukalah kisah hidup seorang bernama Elimelek. Ia adalah seorang pria Israel, ia adalah orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan hidup pada zaman para hakim memerintah. Elimelek mempunyai istri bernama Naomi, dan kedua anaknya mereka bernama Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit-sakitan, Kilion artinya lemah. Saya bingung ini, saya bingung, kok kasih nama anaknya sakit-sakitan dan lemah. So, Seeker, memang ada yang menarik di mana pemberian nama anaknya memberikan satu indikasi hal yang akan terjadi di dalam hidup mereka nantinya. Jadi Elimelek ketika memberikan nama untuk Mahlon dan Kilion yang artinya sakit-sakitan dan lemah, itu merupakan satu indikasi yang akan terjadi dalam hidup anak-anaknya nantinya.
beda dengan orang Jawa, beda dengan orang Batak, beda dengan orang Dayak, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Artinya apa yang terjadi pada hari itu mereka memberikan nama. Apa yang terjadi pada bulan-bulan itu mereka memberikan nama. Tetapi nama-namanya bukan nama-nama yang memberikan indikasi nantinya menjadi seperti itu. Ada satu nama orang Jawa yang saya kenal, namanya Suprihatin, karena kedua orang tuanya pada saat itu prihatin dalam hidupnya. Makanya anaknya diberikan nama Suprihatin. Su itu indah. Orang Jawa kata su itu indah. Prihatin ya prihatin. Lalu saya mengenal orang Batak bernama Gonti Marganda Mulyate. Artinya berganti, kemuliaan yang berlipat ganda. Luar biasa. Jadi sebetulnya nama itu sangat identik dengan harapan dan doa. Jadi kalau orang-orang Israel memberikan nama yang indikasinya justru akan terjadi pada hari depannya, saya rasa kita jangan meniru seperti itu, karena itu cukup kurang baik, kurang sempurna. Oke, dalam cerita ini di mana terjadi kelaparan di tanah Israel, dan hal itu tak terkecuali di kota Bethlehem. Padahal Bethlehem berarti rumah roti. Sesuatu yang sangat ironis, suatu sindiran yang dilakukan oleh Tuhan sendiri di Bethlehem, rumah roti, terjadi kelaparan roti, terjadi kehabisan roti. Kalau kita memikirkan bahwa konteks ini dalam zaman hakim-hakim, bukankah seharusnya di dalam keadaan penghukuman sehingga terjadi bencana kelaparan, seharusnya sebagai satu bangsa, umat Allah melakukan introspeksi diri akan dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan, ketika Tuhan mendatangkan bencana, supaya apa? Supaya mereka bertobat, agar Tuhan mengampuni dan memulihkan kembali keadaannya. Tetapi tidak bagi keluarga Elimelek. Ia mudah sekali memutuskan untuk menghindari kesukaran dan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Saudara, rupanya banyak orang yang tipe seperti ini kurang tahan banting, saudara. Tidak tahan banting, fragile, mudah rapuh, mudah pecah, saudara. Elimelek adalah orang yang tidak mau menghadapi kesukaran. Ia memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri dengan meninggalkan tanah Israel yang mereka tahu sementara mendapat hukuman dari Tuhan dengan bencana kelaparan. Ia pergi beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki kemana? Ke tanah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing, untuk mencari makan di sana. Memang ada sebagian orang yang jengah atau riweh. Aku tuh tahu kenal kata ini dari orang-orang Bandung. Riweh, galau, bingung, montang-manting ketika hadapi tantangan hidup. Seharusnya Elimelek menerima saja apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena ini semua ada dalam rencana Tuhan. Betul? Dikatakan dalam kitab Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Di situ Tuhan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Elimelek menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Nyatanya dalam benaknya ia katakan nyatanya kelaparan. Elimelek tidak tahu jika maksud kemurahan Allah ialah menuntunnya kepada pertobatan untuk memulihkan keadaan. Secara garis besar dalam zaman hakim-hakim ada pattern yang terus-menerus terulang, yaitu bagaimana keadaan orang pada saat itu yang hidup sesuai keinginan orang masing-masing karena mereka tidak ada pemimpin yang menasihatinya. Dan patternnya adalah di dalam keadaan yang aman mereka menjadi murtad, apostasi. Kemudian Tuhan memberikan hukuman dengan bencana, serangan bangsa kafir masuk menghancurkan mereka. Setelah hukuman mereka baru sadar dan bertobat. Lalu Tuhan memulihkan keadaannya. Tetapi setelah dipulihkan mereka menjadi murtad kembali. Mereka begitu bebal, tidak mau belajar dari pengalaman yang sudah lewat, tapi sebenarnya ini merupakan patternnya. Kayaknya seperti sebuah lingkaran hidup. Coba kita renungkan.
kita kadang tidak jauh berbeda dengan mereka. Jatuh, bangun, jatuh, dan jatuh lagi, dan bangun, sekejap lupa Tuhan, jatuh lagi, dan minta ampun lagi. Soul Seeker, hal ini seperti orang kursus bahasa Inggris, General English for Adults, di mana regular programnya 12 tingkat. 2 tingkat elementary, 4 tingkat pre-intermediate, 4 tingkat intermediate, dan 2 tingkat high intermediate. Tetapi jika di tengah-tengahnya kamu berhenti kursus atau berhenti belajar bahasa Inggris, maka ketika kamu mengulangi, maka akan dimulai lagi dari awal. Soul Seeker, Elimelek menghindar dari kesukaran yang dihadapinya, sedangkan sesungguhnya Tuhan mau menunjukkan pemulihan bagi umatnya yang bertobat. Memang manusia tidak mau hidup sukar, tidak tahan menderita, tidak tahan banting, tidak tahan banting, fragile. Mengerti, Soul Seeker? Keluarga ini lari ke Moab untuk menanggulangi kesulitan kelaparan. Walaupun masalah makanan bisa tercover sesaat, tetapi ada masalah-masalah lain yang datang yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Hal ini sering kan kamu alami, di mana mencari jalan keluar untuk menanggulangi kebutuhan hidup. Terjang sana, terjang sini, hanya untuk menutupi kebutuhan bulan ini saja. Padahal firman Allah katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita ini tidur tetap mikir, bangun mikir, duduk mikir, ke kamar mandi mikir terus. Tapi mikirnya bukan mikir bagaimana Tuhan memberkati, tapi mikirnya gimana nih caranya, gimana ketok pintu tetangga kiri, ketok pintu tetangga kanan, lupa ketok pintu surga. Keluarga Elimelek mencari jalan keluar untuk mengatasi kelaparan. Ini tidak salah. Tuhan mau mereka belajar untuk menghadapi, belajar untuk introspeksi diri, hubungannya terhadap Tuhan. Tetapi kekhawatiran hari esok menjadikan gelap mata dan mencari jawaban sesaat. Mereka rasakan ini kalau kelaparan terus menerus, ya gimana ya? Mereka cari jalan keluar. Sementara dalam kitab Matius 6 ayat 31 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ada ya orang bingung ya tentang makan. Apakah yang akan kami minum? Ada ya orang yang bingung hanya dengan minuman. Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, ngerti, dong, mudeng bahwa kamu memerlukan semuanya. Amin. Nah, justru keluarga Elimelek sama dengan konsep orang yang tidak mengenal Allah. Nubras-nubrus golek pangan, saudaraku. Dia bingung. Dia ingin kesusahannya terlewati. Soul Seeker, apakah setelah makanan tercukupi di tanah Moab lalu semua menjadi beres? Aku jadi ingat lagu di TikTok, Be the Last One Out the Gate, This Dog No Way, lagu Money Trees yang dinyanyikan oleh Kendrick Lamar. Mari kita kembali dengan persoalan yang dihadapi di tanah Moab, di mana di sana tidak ada orang Yahudi, dalam pengertian tidak ada orang yang menyembah Yahweh. Orang Moab adalah orang kafir yang menyembah dan mempercayai dewa-dewa. Dan kedua anak Elimelek, Mahlon dan Kilion akhirnya harus memilih dan mengambil wanita kafir, wanita Moab. Soul Seeker, ini persoalan baru, ini persoalan yang baru. Jika awal masalah yang dihadapinya adalah kelaparan, mereka lari dari persoalan pembentukan Tuhan, lari menjauh dari proses Tuhan. Sekarang ini bagaimana mereka menghadapi masalah untuk meneruskan keturunannya, harus memiliki penerus, dan jika tidak keluarganya akan terancam punah. Tetapi kembali lagi, mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam kesukaran itu. Mereka tidak mengaitkan situasi apapun dengan Tuhan, melainkan mereka mentolerir keadaan
Dengan beraninya mereka membuka celah untuk memilih orang kafir. Saudara, hukum Allah di Perjanjian Lama memerintahkan orang-orang Israel untuk tidak kawin campur dengan ras-ras lain. Alasannya kaum Israel akan dibawa meninggalkan Tuhan jika mereka kawin campur dengan penyembah-penyembah berhala. Orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan atau menyembah Elohim akan membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Prinsip yang sama digariskan dalam Perjanjian Baru, namun dalam konteks yang jauh berbeda. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sama seperti orang-orang Israel, bangsa yang percaya kepada Allah yang sah diperintahkan untuk tidak menikah orang-orang yang tidak percaya. Demikian pula orang-orang Kristen diperintahkan untuk tidak menikahi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Menjawab pertanyaan ini secara khusus adalah tidak. Menjawab pertanyaan ini secara khusus adalah jawabannya tidak. Alkitab tidak mengatakan bahwa pernikahan antar ras adalah salah. Tidak dikatakan demikian. Tetapi orang harus dinilai berdasarkan karakternya dan bukan warna kulitnya, bukan rasnya. Kita perlu berhati-hati jangan sampai menjadi pilih kasih, berprasangka, bersikap rasialis terhadap orang lain. Perhatikan khususnya ayat yang pertama dan ke-9. Lihat. Standar bagi pria dan perempuan Kristen dalam memilih pasangan hanyalah mencari tahu apakah mereka orang Kristen atau bukan. Seseorang yang sudah lahir kembali oleh iman dalam Kristus Yesus. Iman dalam Kristus dan bukan mengenai warna kulit ataupun ras adalah standar Alkitab dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan antar ras bukanlah soal benar atau salah, tapi soal hikmat, kebijaksanaan, dan doa. Satu-satunya alasan pernikahan antar ras perlu dipertimbangkan dengan hati-hati adalah mengenai kesulitan yang mungkin dialami oleh pasangan tersebut. Karena orang-orang lain sulit menerima mereka. Banyak pasangan seperti ini mengalami diskriminasi, ejekan, kadang-kadang bahkan tekanan dari pihak keluarga mereka sendiri. Beberapa pasangan pernikahan antar ras mengalami kesulitan karena warna kulit anak-anak mereka berbeda dari orang tua atau saudara-saudara mereka. Pasangan antar ras perlu mempertimbangkan hal ini dan mempersiapkan diri untuk mereka memutuskan untuk menikah. Sekali lagi, satu-satunya larangan dalam Alkitab terhadap orang-orang Kristen hanyalah apakah pihak yang satu sudah menjadi anggota dari tubuh Kristus atau lebih baik tidak saja. Kedua putra Elimelek mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth. Biblical scholars, histori kritis membenturkan dua bagian ini dengan mengutarakan satu tesis. Ruth mewakili Open Judaism karena memberikan gambaran yang positif pernikahan antar bangsa. Sementara Nehemia dan Ezra mewakili Closed Judaism, pernikahan eksklusif di antara bangsa Israel. Saudara, aku percaya kalau melihat secara keseluruhan kanonikal, bagian ini tidak berbenturan dengan teori Ezra Nehemia, yaitu memang pernikahan dengan bangsa kafir pada dasarnya dilarang. Gambaran yang positif tentang Ruth itu sama sekali tidak mengatakan bahwa pernikahan dengan orang kafir itu menjadi dipersalahkan. Untunglah Ruth orang Moab, orang kafir, penyembah dewa, tetapi ia mau mengikuti Tuhannya orang Israel, Yahweh. Kita tidak bisa membenarkan diri dan merasa diri kita ini kuat imannya. Kita jangan main-main dalam pernikahan kudus. Kita jangan main-main dalam mencari pasangan hidup. Karena apa? Karena kita akan menurunkan keturunan ilahi, anak-anak pusakanya Tuhan. Hal menganggap enteng seperti ini sama dengan apa yang dilakukan Yakub, di mana ia bergumul mendapatkan hak kesulungan adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi
cara yang ia lakukan adalah dengan caranya sendiri, yaitu dengan menipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Tuhan tetap memberkati, tetapi Tuhan tidak memberkati bagian penipuannya, dan itu ada dampak buruknya dalam hidupnya. Bahkan ia tidak pernah bertemu dengan ibunya lagi. Soul seeker, ini kan terjadi. Kita berbuat dosa, kita minta ampun, dengan harapan tidak terjadi apa-apa setelah itu. Soul seeker, Tuhan memang mengampuni, Tuhan juga akan memberkati. Tetapi bagian di mana kita bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan dalam dosa, itu kita harus hadapi. Apa yang kita lakukan, kejahatan, walaupun kita sudah bertobat, bukan Tuhan tidak membela, tetapi kamu harus hadapi. Segala sesuatu apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Amin, soul seeker. Alkitab tidak memberi dukungan bahwa apapun caranya asal tujuannya benar, maka semuanya jadi dikuduskan oleh tujuannya. No. Demikian juga dengan kitab Rut. Kitab Rut ini memang akhirnya dipakai di dalam suatu pengertian agama Yahudi yang menyebabkan mereka mulai berpikir bahwa keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi semua bangsa. Artinya, keselamatan juga bagi bangsa Moab. Karena Rut mempercayai Yahweh. Sebaliknya itu hanya menyatakan kekayaan anugerah Tuhan. Di dalam kisah Rut, kita melihat Tuhan memiliki suatu rencana yang melampaui kesalahan keluarga Elimelek. Karena kasih karunia Tuhan selalu melampaui keberdosaan dan ketidakmampuan manusia. Ketika kita lari dari kesulitan yang satu, jangan kita berpikir tidak ada kesulitan yang lain. Itu pikiran yang terlalu naif, karena hidup ini bukan sekedar tidak ada kerusuhan atau mencari keamanan saja. Waktu keluarga Elimelek pergi bersama kedua anak dan istrinya, satu persatu anggota keluarganya akhirnya meninggal. Setelah 10 tahun matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ketika terjadi kesulitan dan masalah di tanah Moab, terjadi kelaparan, bahkan Naomi sudah menjanda dan bersama kedua menantunya, mereka mendengar kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya di tanah Israel dan memberikan makanan. The Lord has visited His people. Tetapi sayang sekali keluarga ini tidak ikut di dalam pergumulan pertobatan yang terjadi di dalam Israel pada waktu itu. Dan proses dari kelaparan yang dipulihkan menjadi kelimpahan. Mereka tidak mengalami, mereka hanya lari dari masalah. Dan keluarga ini tidak ada dalam proses Tuhan terhadap pemulihan umat Israel. Inilah yang sangat rugi, karena tidak merasakan sendiri mujizat Tuhan dalam hidupnya. Soul seeker mengerti bahwa kepercayaan kita dalam Yesus Kristus ada mujizat. Mujizat itu melalui proses pembentukan Tuhan. Proses mungkin aniaya, proses mungkin itu kesukaran hidup, proses mungkin itu kemiskinan dan kelaparan. Tetapi itu akan melihat bagaimana proses Tuhan menyertai kita. Proses bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan apa jadinya sekarang? Mereka akan berangkat pulang ke tanah Israel. Dan di dalam kesulitan seperti ini, Naomi tidak bisa lagi menanggung kedua mantunya, sehingga dia berkata kepada kedua menantunya supaya mereka kembali ke rumah ibunya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ini peres, ini pura-pura, ini perkataan hanya lip service. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setia kepadamu. Ini peres. Dia sebetulnya tidak mau bertanggung jawab kepada kedua menantunya. Dia rasa dibebani, maka dia mau pergi tinggalkan tanah Moab, kembali ke tanah Israel. Apakah perkataan Naomi tepat? Perkataan yang dipakai oleh Naomi terhadap Rut dan Orpa adalah mendorong kembali mereka untuk pulang ke kampungnya, untuk pulang ke rumah ibunya, untuk kembali kepada dewa-dewa bangsa Moab. Terbukti ketika Orpa pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Itu ada dalam ayat ini. Kita akan melihat contoh hidup di mana Naomi dalam menghadapi penderitaan, Naomi tidak bisa mencerna bagian itu bersama Tuhan
dan gambaran tentang Tuhan dan kehidupan di dalam Tuhan menjadi negatif bagi Naomi. Gambaran Naomi tentang Tuhan di dalam konteks penderitanya adalah gambaran Tuhan yang mengacungkan tangannya kepada dia, yang mungkin terjadi karena guilty feeling, tidak ikut di dalam pergumulan bangsa Israel ketika ditimpa masa kelaparan. Soul Seeker, aku ingat sebuah kesaksian di mana ketika terjadi kerusuhan di Ambon, begitu banyak orang yang menghindar dan meninggalkan kota Ambon. Mereka pergi tinggalkan Ambon. Mereka pergi dan tinggalkan Ambon. Tetapi ada satu orang yang saya kenal, yang tetap ada di sana dalam situasi yang genting, situasi kerusuhan. Ia tetap berdoa bagi kota Ambon dan tetap tinggal, stay di sana dalam kesulitan itu. Bahkan mau turut membantu bagi korban kerusuhan saat itu. Soul Seeker, apa yang diterima setelah itu? Ia mendapat berkat Tuhan yang lebih besar. Ia dikenal orang, ia dicintai oleh orang Ambon. Di sana bahkan orang lebih kenal nama jalannya dengan nama orang itu. Karena apa? Ia adalah orang yang mencintai orang Ambon. Soul Seeker, di dalam masalah yang berat ini, orang ini tidak tinggalkan. Pada masalah kerusuhan, pasti dia kena. Tetapi dia doa, bahkan dia membantu orang-orang yang kena korban kerusuhan. Ia hadapi, ia rela bertahan di dalam kesukaran dan penderitaan. Ia tidak meninggalkan situasi yang sulit, melainkan berani menghadapinya. Ini tentu saja lebih dari sekedar solidaritas, tapi orang yang betul-betul mau hidup bersama-sama, bahkan di dalam proses menuju kehancuran sekalipun. Where you die, I will die, and there will I be buried. Kekristenan bukan menciptakan keagamaan yang artificial atau palsu, artificial spiritual growth yang akhirnya terjadi kemunafikan. Soul Seeker, aku akan berhenti di sini. Di mana inti tayangan ini di tahun 2024, kita mendengar kabar yang kurang enak, kita mendengar kabar gonjang-ganjing yang kurang baik. Tetapi kita sebagai orang percaya berani menghadapi tantangan ini. Stay dalam kesukaran dan tidak lari hanya untuk menghela nafas saja, lalu mencari jalan keluar menurut akalmu sendiri. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghadapi? Karena firman Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Pada waktu kamu dicobai, waktu kamu dalam kesukaran, waktu kamu dalam pergumulan, waktu kamu dalam kemiskinan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tidak ada pencobaan yang pernah menimpamu kecuali pencobaan-pencobaan yang biasa saja bagi manusia. Biasa saja. Dan Allah adalah setia. Yesus setia. Yesus tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu, melebihi kekuatanmu. Soul Seeker, tahun 2024 masuki dengan sikap sebagai orang percaya kita ada Tuhan. Dengan sikap kita sebagai orang percaya kita harus bertahan, kita harus hadapi, kita harus stay dalam kesukaran, karena kita akan melihat mujizat yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Jangan seperti Elimelek, pergi tinggalkan. Mungkin kita juga mau coba pergi tinggalkan Indonesia, pergi ke Amerika. Amerika menjadi negara miskin. Pergi ke negara yang mana tidak ada ular, New Zealand. Tetapi New Zealand pernah terjadi gempa dan sebagainya. Soul Seeker, boleh saja kalian pergi ke negara lain, tetapi jangan dengan konsep kalian melarikan diri dalam proses pembentukan Tuhan. Mahkota kita didapat melalui kesukaran hidup. Mahkota kita didapat melalui penganiayaan. Mahkota kita didapat melalui hidup yang tidak enak. Karena Tuhan izinkan supaya kita menjadi serupa dengan penderitaan Kristus. Tahun 2024 lewati bersama dengan Yesus. Dan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan dirimu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Allah yang setia akan memberikan jalan keluar di saat kamu dicobai. Amin.
Tuhan memberkati, artinya tahun 2024 bukan karena kekuatanmu, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Aku berdoa untuk tahun 2024. Tuhan Yesus, aku memberkati untuk setiap orang yang mendengar, yang melihat tayangan dari Think of Soul channel ini. Di awal tahun ini aku memberkati Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang dihadapi, apa yang sementara digumulkan bersama dengan Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Tuhan akan tunjukkan perbedaan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tuhan akan tunjukkan bagaimana orang-orang percaya akan melihat proses Tuhan memulihkan keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Kita berhasil, kita sukses tahun 2024. Haleluya. Sampai jumpa.